5, 4, 3, 2, 1, lights on! Wis. Woo! Hey guys! Akhirnya setelah 3 minggu break, Bicara Cinta kembali lagi. Dan di season 2 ini kita akan datengin banyak bintang tamu yang keren-keren. Tapi bintang tamu pertama kita yang satu ini, gimana ya? Saya ini standar kekerenan cinta. You know you're the only non-Gen Z millennial in this on Gue the nggak show, merasa sih, right? gue merasa ketika diundang sama Cinta, oh berarti saya Gen Z gitu. Deddy Corbuzier. Hai. Kasih tepuk tangan yang banyak ya, tolong. Thank you for coming today. Nggak apa-apa, biasa aja. Dan pasti teman-teman udah tahu sebenarnya. Walaupun saya nggak dikasih minum tadi ya. What do you mean? Tadi Ini saya bawa minum sendiri, tapi tadi di bawah. aku udah tawarin, tapi you were like, I brought my own coffee. Iya sih. So aja aku udah mau nawarin Iya, bener. cappuccino khas aku, tapi udah bawa kopi Saya sendiri. bawa kopi sendiri. Oh iya. Harus sombong. Aduh, yaudah deh, daripada terlalu sombong, aku mau main game dulu, ngobrolnya nanti nggak mulai-mulai nih acara. So, game time. Kursinya kekecilan ya, bos. Saya sudah merasa tidak nyaman ketika duduk di sini. Karena lihat kursinya tidak dibuat untuk orang sebesar saya. Tangan keluar, kaki mepet, ini kalau diangkat bikin malu, jadi saya harus nutup seperti ini. Gila, ini tersiksa loh ini. I'm not gonna lie. Siapa yang beli kursi ini? Siapa? You did. Saya. Oke, kita pilih. Enak nih mainan. Televisi, kotak, Apa? kotak, Kotak. Iya. Antena, sinyal, wifi, burem, gelas, LCD, OLED, warna, hitam, program, TV, acara, hitam putih, sinetron, jelek, FTV. bagus. Oke, I love. Bagus, tetap bisa ya. Oke, ya udah kalau gitu. FTV bagus. Yang selalu membuat saya sedih adalah Kalau chat nggak gue balas kan. ya, I guess itu membuat aku agak sedih. Tapi serius nih, selain itu yang membuat aku sedih, aku tahu aku selalu mempreach kepada teman-teman Bicara Cinta bahwa jangan pernah terpengaruh oleh kata-kata orang lain. But I'm not gonna lie, kadang-kadang kalau aku kerja sangat keras dan orang-orang nggak melihat bahwa banyak effort ada di belakang karya itu bikin aku sedih. Sama. Really? Ya, sama. Oh, ternyata Deddy Corbuzier punya hati juga ya. Oh, bikin sesuatu sampai wah, yang nonton jelek, saya bayar orang-orang supaya nonton. Oh. Yakin mau main lagi? Of course. Apa nggak langsung gue yang buka? No, let's Gue go. kesian. Content creator, inovatif, Deddy Iya. Corbuzier. Apa? kreatif. Apa konten? Kan harus berhubung dengan Konten kreator, Deddy Corbuzier konten kreator. Iya, so I'm saying innovative. Deddy Corbuzier, creative. Oh, kreatif, pintar. Nah, pokoknya udah Deddy Corbuzier semua yang bagus. Oh, oke. Ayo, ngomong apa Anda? Ayo. Menurut kamu apa yang harus saya ubah dari diri saya? Menurut kamu tuh menurut aku atau menurut kamu apa yang harus saya ubah dari diri saya? Perfect. kurang chill. Dia ini kurang chill, dia ini terlalu perfect, OCD banget gitu ya. Gue naruh kopi aja tadi ditutupin gitu ya. Terus pakai tatakan gitu ya. Tapi it's good, nggak ada masalah. Jadi karena ini harus ngomong ya, Kalau menurut gue sih nggak ada, tapi kalau misalnya gini, take life easier. Take life easier, because otherwise you're gonna stress out dengan target-target tertentu. For sure. Don't be too hard on myself. Don't be too hard for yourself, yourself. Ya. Okay, marriage, partnership, Bahagia. Stressful. Kok Anda negatif mulu dari tadi? Anak. Aduh, nggak tahu. Paling takut kalau salah satu biggest fear aku adalah meninggal kecelakaan pesawat. Oh, shit. Iya, karena kakek aku, jadi papanya mama aku meninggal tahun 80-an nabrak gunung on the way dari Jakarta ke Bandung karena cuaca kurang baik. Jadi aku kalau turbulence, aku takut banget. Stress ya, bisa sampai yang Oke. So my biggest fear is dying in a plane crash. Oke. Udah lah, nggak usah dibahas kalau itu. Iya. I wanna... Oh! Botak! Hanya aku ya yang berani ngomong gitu. Enggak sih, cuman ketika lu ngomong botak, gua
Botak, pomade. Muscular. Sporty. Argumentative. Baik hati. Iya, sincere. Itu sama dengan baik hati. Bucin. Ada baiknya. Saya paling nggak bisa ngerti, saya paling nggak bisa ngerti dengan orang yang rela melakukan apa saja dengan konten, demi konten. Iya, I agree. Gitu. Iya. Karena pasti ada batas-batas tertentunya, tapi gue melihat dengan mata kepala gue sendiri banyak sekali orang yang bisa melakukan apa saja demi konten gitu. Bahkan nggak mikirin resikonya seperti, kalau nggak mikirin resikonya oke lah, tapi gini, nggak mikirin kekonyolan yang dia buat, result dari konten tersebut nggak dia pikirin, dia buat aja, mending kontennya ditonton orang. Iya. Dan with TikTok, with Instagram dan semuanya, orang jadi berlomba-lomba gitu. Oh, kalau ini orang bikin begini, gua harus bikin begini. Anyway, daripada berantem sama audience kita, ayo kita chit-chat, cause banyak hal yang ingin aku ulik yang mungkin jarang orang berani tanya ke Deddy Corbuzier. Tapi hanya di Bicara Cinta, chit-chat time. Suka dengan gamenya saya. Udah pegel belum? Belum, udah tersiksa, tapi ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ini, aduh, kanan salah, kiri salah. Aku mau nanya nih, inget nggak kapan kita pertama ketemu? Pertama ketemu kalau nggak salah di Hitam Putih ya, benar sih? Atau enggak? Officially iya. Sebelum itu? Pokoknya aku rasa baru officially ketemu di Hitam Putih, dan saat itu aku lebih muda daripada Aska. Aska baru ulang tahun ke-15 kemarin kan? Baru ulang tahun 15. I was 14. 15 tahun. Yes. Do you remember what you were like terhadap aku? Ingat nggak? Karena ini muka dendam. Oh, muka dendam? Yes. Gini Cinta ya, kalau Anda datang ke sana, Anda harusnya sudah siap-siap gitu loh. Jangan nyalain saya. Anda datang ke kandang macan kok. Loh? Iya dong. Tapi harusnya lihat kondisi dong, saat itu aku masih remaja. Enggak, saya nggak menganggap Anda remaja. Why not? Waktu itu Anda Cinta sudah tumbuh besar, saya ngeliatnya sebagai wanita dewasa. Gimana? No, Nggak, saya mah bela diri, biar gimana malahan juga. aku merasa Aska sekarang lebih mature daripada dulu waktu aku umur 14. Ya memang, cuman waktu itu Cinta kelihatannya udah dewasa gitu. Nggak mungkin. Iya, Ayo kita cari foto dari aku umur 14. Wah, udah dewasa nih, kayaknya umur 18 tahunan gitu. No. I was 14 and you were bullying me. Nggak ngebully ah. I want an apology. Gue udah berusaha bela diri loh dari tadi nih. Aku undang ke acara ini sengaja karena aku mau dengar kata maaf. Oh gitu. Jadi tujuannya kesini tuh cuma mau dengar kata maaf. Pantesan kemarin gue disuruh nontonin video dia yang ngomong sendirian. Tuh tujuannya buat nyindir gue doang. Gitu iya. Ya. Oh gitu. Ya tapi gini, saya saya bela diri dulu dong. Kan nggak semudah itu minta maaf. But you know what? To be honest, sebenarnya ada pertanyaan part 2, yaitu aku melihat perubahan di dalam diri Deddy, nggak tahu kenapa tahun 2016 saat kita berdua menjadi host acara ulang tahun stasiun TV. Dan aku ingat sekali saat kita mau meeting untuk acara itu, I was like, oh my god, he's not gonna be nice to me, he's gonna be like intimidating. But nggak tahu kenapa tiba-tiba di saat itu jadi baik dan sangat welcoming dan sangat membuat aku nggak takut. Apa yang terjadi pada tahun 2016? Kayaknya begini. Pada saat waktu awal-awal Hitam Putih itu, Cinta awal-awal kan. Itu benar-benar Hitam Putih awal-awal di mana karakter gua itu adalah karakter dari mentalist magicians yang memang very dominating. Yeah. Karena pada saat itu, if I don't dominate the audience atau I don't dominate the guest star, the show will not works good. Tapi kayaknya kalau anak umur 14 tahun nggak perlu... Kan saya udah bilang, Anda nggak kelihatan umur 14 tahun. Doesn't matter. Dalam payung hukum, I was under 18. Iya, pada saat itu hukum tidak berlaku. Tapi gini. Memang pada saat itu Cinta lucu. Gue mah ngeliatnya lucu, bukan ngebully. Ada nggak sih sesuatu dalam diri Deddy yang mungkin berubah? Mungkin seiring berjalannya waktu, something just made you decide, okay, maybe nggak usah selalu terlihat mengintimidasi. Gini, Cinta harus paham dulu begini. When I pertama kali di TV, pertama kali show, gue juga dari umur 16-17 tahun doing as magician, jadi pesulap. Terus di saat itu ketika di panggung, ketika lu kelihatan anak-anak, nggak bisa gitu. Jadi
aku tuh harus naikin usia sekitar 10 tahun. Yeah. Of course with the makeup, with the eyeshadows and everything supaya dominate the audience itu. Nah, itu memang konsep pada saat itu memang konsep. Yeah. Tapi seiring jalannya waktu bahwa gua ngerti bahwa gua harus keluar dari konsep ini gitu. Karena apa? Karena that's not me. This is gini kan, magician is an actor who play as magicians. Yeah. Nah, pada saat itu I'm an actor who play as magicians because we can't really fly. Yeah. Right? We can't really cut woman in half and Yeah. Tapi kita tuh aktor yang Yeah. pada saat itu bermain as magicians. Nah, gua harus keluar dari konsep itu. Karena kalau gua nggak keluar dari konsep itu, then I stuck in the magician world. Yeah. Gitu. Punya insecurity nggak sih? Aku nggak percaya bahwa Daddy bisa 100% confident sepenuhnya. There must be something in there. Insecurity-nya, Pernah mempertanyakan diri sendiri nggak? Like, coba definisikan mempertanyakan diri sendiri. I don't know, like for example, I'm not a good enough magician, or I'm not a good enough host, or like I can do better at this. Well, it's difficult because I am good enough. Now, but I like the confidence. gini, mungkin Atau kalau nggak punya insecurity, bagaimana bisa mencapai titik confidence seperti ini? Karena sebenarnya ada beberapa orang di luar sana yang bisa membangun confidence mereka. It's possible, it's not impossible. Oke. Gua akan muter jawabnya ya. Yeah. Gua akan muter jawabnya gini. Gua yakin sekali bahwa I am not the best magician in the world. Yeah. Of course not, gitu ya. Gua menang 2 kali 2 tahun berturut-turut as the best mentalist in the world, dan gua yakin bahwa gua bukan the best mentalist in the world pada saat itu. Yeah. Tapi gua yakin bahwa yang namanya sukses atau confidence is basically knowing 25% of something, tapi a lot of things. Jadi contohnya gini, apakah gue the best magician in the world? No. Tapi I'm top 25%. Oke. Apakah gue bagus in public speaking? No. But I am top 25%. Okay. Apakah gue bagus di, let's say, Angkat beban. angkat beban gitu? Oke. Apakah I'm good in bodybuilder? The best? No. But I am top 25%. Jadi target gue tuh cuma top 25%. Now the success rate adalah combining all that 25%. Because seorang binaraga bodybuilder yang nggak bisa ngomong, nggak akan dikenal orang. Seorang host atau YouTube lah ya gitu ya, atau whatever itu yang umurnya Bukan Gen Z. bukan Gen Z seperti gue 45 tahun dan sebagainya. Tapi dia, sorry to say this, tapi dia nggak care sama badannya, dia buncit, dia nggak bersih. Walaupun dia bagus ngomong ya, orang juga enak ngeliatnya. Yeah. Gitu. Jadi if you can combine that, you will develop a confidence. Yep. Gitu. Dan memang harus confidence karena masalah berhasil apa nggak berhasil bukan di tangan kita ketika kita udah confidence in what we do. Dan makanya untuk teman-teman di rumah yang dalam fase apapun dalam hidup kalian, jangan takut untuk eksperimentasi dengan passion kalian, keinginan kalian, cobain aja semua. Siapa tahu kalian bisa jadi top 25% dalam apapun yang kalian tekuni, and you'll increase your confidence. That's it. Iya kan? Yeah, that's the secret I think. Okay, speaking of 25%, nggak bisa diabaikan bahwa your podcast, Close the Door, juga top 25% in the world. Kalau kalian ngetik podcast di search bar YouTube, salah satu video pertama yang keluar itu Close the Door. Yeah, But dengan, podcast yang top 25% di dunia, apa sih end goal-nya? What do you want to continue doing in your life? Oke, pertama gue mau bicara dulu, sebelum gue menjawab itu, gue mau bicara dulu tentang Cinta Laura. Okay. Gue balik ke pertanyaan tadi. Apakah Cinta Laura is the most beautiful girl in the world? I don't think so. No. But maybe top 25%. Amin. Apakah Cinta Laura the smartest girl in the world? I don't think so. But maybe top 25%. Amen. Jadi artinya sebenarnya Cinta Laura itu bukan dibuat karena lu cantik, bukan dibuat karena badan lu bagus, enggak. Tapi dibuat dari that whole top 25% yang ngebuat itu. Nah, banyak orang-orang yang ambilnya 25% di bawah gitu. Jadi cantik enggak, pinter enggak. Yeah. Cantik enggak, pinter enggak, rapi Kerja keras enggak. mau apa gitu Yeah. loh. Sedangkan yang top 25 aja kerjanya harus sekeras ini.
Nah, ini kan we work hard. Nah, makanya. Kita berdua nggak pernah tidur, aku tahu itu. Iya. Kadang-kadang jam 3 pagi, ini algoritmnya nih lagi kayak gini. I'm like, dude, it's 3 a.m. Kan yang penting gue menjawab. Iya. Nah, terus tadi menjawab pertanyaan yang Cinta. What's the end game? What's the end game? Gue dulu merasa ketika orang nanya, sebutkan Deddy Corbuzier dalam satu kata gitu. Gue dulu mengatakan persistence. Gitu. Tapi beriringnya waktu gue merubah persistence. Mungkin gue manggil kata-katanya Bruce Lee. Jadi Bruce Lee itu pernah mengatakan, be water my friends, be water. Jadilah air. Iya. Terus gue mikir gitu, memang kayaknya begitu. Memang kayaknya orang sukses harus seperti itu. Karena gue pengalaman ngeplan sesuatu 5 tahun, 10 tahun, nggak kecapaian. Gitu. Tapi gue tahu bahwa the problem adalah sekarang bahwa dunia ini berubahnya cepat sekali. Beda dengan zaman dulu loh. Dan kita harus adaptasi. That's the problem. Kalau zaman dulu lu punya anak jadi dokter ya, atau punya anak jadi pilot ya, gitu. Yeah. Tapi sekarang, no, teknologinya, this is alien technology, yang kita nggak pernah tahu, tiba-tiba luar biasa meledak, orang-orang kaget. Di social media bring power back to people. Yeah. Jadi kalau ditanya sekarang, next-nya apa, ke depannya apa, I want to see mereka kemana. Yeah. Karena mereka kemana, saya buntuti terus mereka kemana. Yeah. Dan untuk teman-teman di rumah, ini adalah saat yang sangat exciting untuk hidup. Karena seperti Daddy bilang tadi, dengan adanya social media, internet, smartphone, kalian semua punya suara yang lebih besar, yang bisa diamplifikasi secara cepat. Right? And basically, kalian juga harus menjadi orang-orang yang adaptif. Jangan hanya mikir, oh aku mau menjadi A, dan hanya melihat satu jalur aja. Kalian harus bisa melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif, karena kalau enggak, bisa jadi orang lain akan mengambil opportunity itu dari kalian. Ya, Right? pastinya. Your gaze, dari matanya, aku ngelihat segimana sayangnya Daddy sama Aska. Dan kemarin baru aja Aska ulang tahun ke-15. Yeah. Gimana rasanya sekarang your baby udah lebih tinggi daripada Daddy dan udah bukan baby lagi? Cinta, tau nggak ya, yang ngagetin tuh gini, bahwa gue tuh tinggi loh. Yeah. I'm tall, ya, right? Compare dengan orang-orang di Indonesia lain ya, I am tall. Yeah. Gitu. Gue tuh 185-an. Dulu ya, katanya kalau orang makin tua makin pendek. But you're still young, you're Gen Z. Oh so... iya, I'm Gen Z. Peace. Tiba-tiba, Aska tuh punya target begini. I want to be taller and bigger than you. Okay. Gitu. Terus bilang, yeah, sure. Beat me, I give you 5 years. Bilang gitu kan. Yeah. Karena you want to get bigger, kan nggak mungkin instant 1 tahun kan. Iya, I give you iya. 5 years. Oke, kata dia, 5 years. Belum 5 tahun, 1 tahun tingginya kesusul. Jadi dia tinggi banget, dan I'm happy gitu. Gue seneng karena buat gue, dia jadi teman. Jadi teman buat curhat, jadi teman buat ngomong. Gue nggak pernah menganggap dia anak, gue menganggap dia adalah sahabat yang bisa gue kemarin, jadi dia ulang tahun, gue nggak ngasih apa-apa. I give him a book. Oke. Sama nasi tumpeng. Sama nasi tumpeng, tapi nasi tumpeng kan memang buat makan-makan. Yeah. Tapi gue ngasih dia 1 buku aja. Gitu. Buku tentang, ada 2 buku lah sebenarnya. One is Awaken the Giant Within, satu lagi adalah Talk That punya book gitu. Gue kasih, terus dia kaget juga kan. Terus gue bilang, ya try to read the books. Karena biasanya kan people spend time-nya di internet, di macam-macam gitu. Terus gue tulis di sana. Gue bilang, your dad, your friends, your mentor, your biggest fans. Yeah. Gue bilang kayak gitu. Dan itu bener-bener apa yang ada di hati gue. Karena kita sebagai orang tua harus bisa split moment ketika Anda jadi sahabat, atau jadi orang tua, atau jadi mentor, dan jadi biggest fans. Yeah. Karena banyak anak-anak yang mendapatkan sedikit kesuksesan, tapi tidak mendapatkan pujian dari orang tuanya. Yeah. Ini yang salah. Yeah. Dan kalau aku boleh memperjelas, kayaknya banyak anak-anak di luar sana yang mungkin sebenarnya udah sangat sukses dengan cara mereka sendiri. Mungkin nilainya tinggi, mungkin atlet yang hebat di Yeah. sekolah, tapi orang tuanya selalu ingin lebih, atau Ingin jadi ayahnya, ingin jadi orang tuanya. ya, Ingin jadi orang tuanya. atau orang tua sering lupa untuk bilang, hey, you're doing a good job, I'm proud of you. Betul. Dan kadang-kadang hanya itu yang anak
butuh dengar dari orang tua mereka untuk merasa lebih secure dan comfortable dengan dirinya sendiri. But speaking of secure and comfortable, apa challenge terbesar dulu Daddy membesarkan Aska? Well, I'm divorced. Gua cerai. Jadi gue selalu mengatakan bahwa I might not be a good husband gitu ya, karena gue nggak mau menyalahkan orang lain. Jadi ketika ditanya, wah kenapa, udah salah gue lah. Pokoknya gue selalu gitu aja, udah salah gue. I may not be a good husband, but I'm trying my best to be a good fathers, to be good parents gitu. Yang sulit adalah karena pada saat itu most 80% waktunya Aska sama gue nggak mengerti bagaimana caranya menjadi seorang ibu. Gitu. Dan sampai detik ini. Jadi mungkin nggak bisa dikatakan bahwa Aska grow sempurna, karena sempurna itu kan definisinya adalah ada ayah dan ada ibu. Gitu. Nah itu gue nggak punya. Jadi gue harus mengerti gimana caranya menjadi seorang ibu. Seorang ibu dalam pengertian begini. Oke, kita bicaranya budaya dulu ya, Cinta ya. Biasanya ibu itu yang masakin buat anaknya. Biasanya seperti itu karena ayahnya harus kerja, harus apa. Biasanya ibu yang nidurin anaknya. Itu perception yang ada gitu. Nggak salah dan nggak benar juga gitu. Tapi kan otaknya seperti itu. Nah itu nggak ada semua. Jadi gue harus belajar gimana caranya masak untuk breakfast. Gue harus belajar gimana caranya jam 9 bikin dia tidur. Gitu. Gue harus belajar gimana caranya mandiin dia. Dan macam-macam. Emang umur Aska berapa sih waktu itu when you split? Around 5. Oke. Dan fun fact buat teman-teman yang nggak tahu di rumah, jadi waktu Aska masih sekolah dulu, waktu SD, setiap pagi bisa dilihat jalan dari rumah ke sekolahnya Aska, and he never stopped doing that. Dan mungkin di society kita banyak pikir itu tugasnya ibu, but Daddy Corbuzier sendiri yang jalan sama Aska di jalan raya untuk sekolah setiap hari, and that's love. That's love. That's love. You walked with him to school every single day. Nah ini pernah ada satu kejadian, gue nggak pernah cerita sih, jarang. Jadi gue tuh pernah dulu ya, nggak sekarang, ini udah 6 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Pagi-pagi itu gue mau jalan sama Aska ke sekolah. Kayak gini, kadang-kadang kita jalan, kadang-kadang kita naik mobil. Naik mobil tuh kita muter dulu. Itu muter dulu karena kalau jalan kan tinggal nyebrang. Kalau naik mobil kan you need to turn round untuk muter di sana. Begitu naik mobil terus tiba-tiba tuh ada gurunya Aska yang jalan di depan rumah. Terus udah gitu gurunya bilang gini, Aska, ayo come with me lah to the school. Terus Askanya tuh blank, nggak bisa jawab. Blank, terus Askanya bilang, no. Gue udah nyuruh. Gitu. Terus dia bilang, no, thank you. Udah begitu, terus gue marah sama Aska. Gitu. Gue marah sama Aska. Gue bukan marah ya, tapi gue nanya, Cah, kenapa? Ini ada guru kamu, kita lagi mau ke sekolah, terus gurunya ngajak, ayo bareng. Gitu loh, maksudnya, just go. Kenapa kamu kok nolak, mukanya nggak enak nolak gitu. Terus, I don't want. Ya kenapa gitu? Ya I don't want. Sampai gue emosi karena ngerti nggak? I don't get the answer why you don't want this. Okay, no, Aska, tell me kenapa? Karena papa nggak mau kayak begini caranya. I need reason gitu, give me reason. Sampai akhirnya terus dia keluarin reason gini. Ya because this jalan pagi sama papa itu it's like a ritual for me. It's like I don't want to lose it. Ya begitu dia ngomong gitu, oh okay, shit. Ini gue yang salah berarti. Jadi akhirnya nggak pernah, kecuali gue sakit, gue nggak pernah nggak nganter dan nggak jemput dia dari sekolah. It's always ada. Sampai I lost a lot of job because of it. Like a lot of job. Tapi kalau aku boleh nanya, this is a little bit sensitive, tapi sering sekali anak yang tumbuh besar dalam broken home, either membenci sosok perempuan karena misalnya ibu nggak ada, atau membenci sosok laki-laki karena papanya nggak ada. Bagaimana Daddy membesarkan Aska supaya selalu respect sama kedua orang tua, no matter how he feels about them, no matter what he feels about them. Karena, you know, lebih dominan dia dibesarkan oleh Daddy. But how do you make sure he still respects his other parent, his mother, dan juga women? Karena aku tahu Aska, yang membuat aku sangat kagum and I admire the way you've raised them adalah dia gentleman. Aska is such a gentleman, dia sangat mengerti values, bagaimana merespect perempuan, dan
pokoknya membuat aku kagum karena aku sebenarnya udah sering melihat ini bukan berarti fakta ya, tapi kadang-kadang when one parent's not present, they start disrespecting that gender gitu. Harus diajarin ke anak bahwa gini, ini bagus banget. Yang gagal ini adalah relationship-nya ya, bukan women-nya, atau bukan men-nya. Gitu. Jadi yang gagal nih relationship. Pernikahannya yang gagal. Jadi artinya, misalnya you married and you divorce, gue balik ke lu gitu ya. Yang gagal ini bukan pria ya, tapi hubungan di saat itu. At that moment itu gagal. Doesn't mean nggak bisa menjalin dengan pria lain terus bisa happy gitu kan. Nah, gue harus nerangin ke Aska bahwa yang gagal di sini adalah relationship-nya Aska, bukan wanita seperti itu, bukan pria seperti itu, gitu. Jadi you can blame the relationship, tapi you cannot blame perempuan atau blame cowoknya, karena ini nggak always happen like that. Untuk mensimplifikasi, guys, jika Gue kalian, bingung tadi neranginnya gimana? Iya, jika kalian mungkin tumbuh besar dalam keluarga yang nggak sempurna, kalian harus ingat, kalian nggak boleh nyalahin papa atau mama kalian, karena yang rusak, yang gagal itu adalah pernikahan orang tua kalian, bukan salah satu dari mereka gitu. So you should love them no matter what, karena bukan salah kalian mereka berpisah. We're gonna discuss that more actually. Tapi aku baca sebuah studi di mana kata studi tersebut, berbagai studi sih, nggak hanya satu. Lots of studies show that kids, anak-anak yang tumbuh besar dalam keluarga yang nggak sempurna, kadang-kadang mempunyai anxiety yang lebih tinggi. Kadang-kadang juga mempunyai confidence yang lebih rendah. Gimana jadi ngedidik Aska supaya dia tetap bisa menjadi se-confident mungkin dan yakin dengan dirinya sendiri dan, you know, bisa menjadi seseorang yang benar-benar memenuhi potensi yang dia punya. Oke, gua agree tapi gua disagree dengan tesis atau teori tersebut. Karena begini, bener nggak misalnya anak-anak yang misalnya dari broken home family mungkin ada hal negatif itu, misalnya percaya dirinya mengurang, terus apa tadi? Depresi dan sebagainya. Bener nggak? Bisa, gitu. Bisa. Again, gua ambil teori, bisa 25%. Kita nggak usah bicara tentang perceraian, oke? Nggak usah bicara tentang perceraian. Sekolah itu bikin depresi loh. I agree. Sekolah bikin depresi. Guru yang galak itu bikin depresi loh. Oke, kita tarik lagi keluar ya. Wrong food bikin depresi loh. Right? Jadi sebenarnya kita ini hidup di sebuah lingkungan di mana semua faktor-faktor dalam hidup bisa bikin kita depresi. Gitu. Jadi broken home ini part of it. Part of it. Jadi kalau mau dikatakan bisa, tapi jangan dijadikan alasan. Gitu loh. Kalau dijadikan alasan, gimana ya ngomongnya? Kalau dijadikan alasan, aduh, your phone, your social media bikin depresi loh. Jadi jangan itu dijadikan alasan, tapi justru dibuktikan bahwa choices-nya, pilihan hidupnya itu ada di kamu, bukan di orang-orang, bukan di condition. Tapi kalau anak tersebut nggak punya kesadaran itu, don't you think it's the parents' obligation or responsibility, salah satu orang tua yang bersama anak itu untuk bilang, hey, ingat, kamu punya pilihan untuk nggak seperti ini. Walaupun papa sama mama udah berpisah, kamu punya pilihan untuk tetap percaya diri, untuk tetap bisa sukses dan lain-lain. Cinta kemarin lihat nggak ada satu video, ada cewek masih muda gitu, terus maki-maki bayinya dilempar ke ranjang dan sebagainya. I think I saw it. Karena dia ribut sama suaminya. Ya. Jadi gini, memang kadang-kadang orang tua itu juga ikutan depresi. Jadi ini memang benar. Jadi kadang-kadang orang tua yang cerai lalu melimpahkannya ke anak juga. So that's actually my next question untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya pengalaman ini dan ngerasa bahwa mereka adalah alasan kenapa orang tua mereka pisah
what do you want to say to them, and what do you think about that? Kalau kalian berpikir bahwa itu alasan orang tua kalian pisah, itu udah jelas absurd gitu ya. Kalau mereka mau pisah mah pisah aja gitu. Kalau mau bersatu aja gitu. You're not a dog gitu kan, yang emang dipiara aja gitu buat seneng-senengan, enggak gitu. Nggak ada urusan kalian dengan pisahnya orang tua kalian. Kalau orang tua kalian menyalahkan kalian, itu orang tuanya yang tidak benar. Yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak belajar dari apa yang terjadi di orang tua itu, lalu diterapkan pada diri sendiri, ambil positifnya apa, buang negatifnya apa. Kalau orang tua gue begini, gue harusnya begini. Gini deh, ada polisi sama ada maling, kakak beradik, kembar. Polisi sama maling nih, kembar. Terus diwawancara. Ini actually true story. Ketika diwawancara, yang polisi diwawancara, kenapa lu jadi polisi? Terus dia bilang, karena bapak gue maling. Yang maling diwawancara, kenapa jadi maling? Karena bapak gue maling. See, ketika bokap lu maling, lu bisa, oh ini bener ya, jadi maling nih gampang ya. Belajar dari bapaknya jadi maling. Yep. Atau bisa ketika bapaknya maling, oh gue nggak mau kehidupan seperti itu. Right. Makanya gue jadi polisi. Jadi the choice-nya tetap ada di kalian gitu loh. Jangan ngasih alasan-alasan bertubi-tubi nyalahin orang lain lah. That's true. I don't like it ketika orang begini begitu. Aku pernah nanya ini secara personal beberapa tahun yang lalu. I asked you, apa wish terbesar Daddy untuk Aska? And I think your response is that he can just be a good man. I think it was pretty simple. Sekarang Aska udah umur 15 dan udah mulai kelihatan nih kalau dari lensa aku, he is a good man. He's smart, he's analytical, he's able to think critically, he respects men and women. Pokoknya dia mempunyai values yang sangat solid dalam diri dia. Tapi pasti masih ada harapan lain dong. So what's your biggest hope for your son now that he's almost an adult? In 3 years, he's legally an adult. Yeah, actually. Gini, ini menarik. Mungkin harapannya adalah, gue selalu bilang sama Aska gini, Aska, cita-cita papa cuma satu. What is that? For me to learn from you. Gue bilang gitu. Wah, ini berat banget nih diartikan. Yeah. Ini kan. Jadi, I think I can... Bisa nggak lu? Cita-cita terbesar dari Corbusier adalah untuk bisa belajar dari anaknya. Iya, belajar dari anaknya. Simple ya, ini hal yang paling simple. Jadi contohnya gini, tapi dari kejadian ini gue mengangkat banyak kemungkinan. Jadi begini, gue tuh ada satu video, kita lari ke gym dulu. Gue lupa namanya siapa, tapi si orang ini itu international bodybuilder. Now he is 70 years old. Oke. Dia punya video ketika dia lagi gym sama anaknya. Ya. Jadi anaknya tuh lagi rowing. Terus si bapaknya ini tuh yang badannya gede, bapaknya kan, bapaknya masih umur 30, megang badannya, megang ini, terus ngomongin ke anaknya, no, you have to do this, bla 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 bla, terus ditemenin dia, no, that's wrong, gini. Terus di-compile sama video dia ketika usia 70, bapaknya lagi ngangkat, dan anaknya melakukan hal yang sama, no, don't do that, you doing this, dan ayahnya dengerin itu. Kalau kita ngambil dari itu, artinya, gua tahu bahwa gua tidak akan berkembang secepat anak-anak muda nantinya gitu. Dan kita nggak boleh malu untuk mengakui, untuk belajar dari mereka. Yeah. Jadi gue bilang, now I'm teaching you everything I know. Everything I know. The problem is, gue nggak tahu ini terbaik atau terburuk. Because this is everything I know. Yeah. Gitu kan. Hopefully it's the best. Yeah. One day, you teach me everything you know. Karena maybe one day, I will listen to you. And that's beautiful. Dan aku tahu mungkin ada orang di luar sana, orang tua di luar sana yang udah punya kepercayaan sendiri karena budaya yang membesarkan mereka. Tapi aku seneng banget dengar dari Daddy bahwa kadang-kadang orang tua juga harus ngerti bahwa mereka nggak selalu benar. Dan suatu hari mereka harus terbuka pikirannya untuk melihat kemungkinan bahwa anak mereka akan tahu lebih. Ya. Selama dikomunikasikannya secara respectful, secara sopan, there's nothing wrong, nggak ada salahnya mendengarkan opini anak. Ya, dan itu banget terbukti. Ya. Banget terbukti. Wow.
Well, the last thing for me is aku ingin sekali dengar final words dari Daddy untuk teman-teman kita di rumah yang mungkin seperti aku bilang, anak yang tumbuh besar dalam broken home, dan juga untuk mungkin orang tua muda yang sekarang punya anak dan ingin belajar dari Daddy. Do you have any final words you would like them to hear? Ya. Message penting. Buat anak-anaknya ya. Yeah. Buat anak-anaknya, gue selalu mengatakan gini dari dulu, broken home doesn't mean broken hope. Gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa gue broken home, terus cita-cita gue ke depan akan sulit, akan susah, dan sebagainya. Jangan pernah percaya hal tersebut. Yeah. Karena your future depends on you. Depends on you. Not depends, at the end of the day, it's not depends on your parents, it's not depends on your friends, it depends on you. Dan satu hal lagi gini, family itu bond by love. Yeah. Gitu. Not bond by blood. Okay. Jadi ketika lu broken home dan sebagainya, lu ngeliat bahwa wah keluarga gua berantakan, keluarga gua rusak dan sebagainya, ya itu keluarga yang bond by blood. Tapi the true family bond by love. Jadi maybe one day you'll find someone that you really care about. Ya. Yeah. Dan keluarga itu bukan selalu orang yang benar-benar apa ya, how you say related by blood in Indonesian, bukan selalu keturunan. Jadi kalian bisa mendapatkan keluarga, mencari keluarga, menemukan keluarga dari seorang yang kalian temui dalam hidup kalian yang lahir dari cinta. Lahir, pinter sekali dia. Oh, that's beautiful, and that's why the show's called Bicara Cinta, karena motivasi dan misi terbesar aku lewat acara Bicara Cinta ini yang mungkin kalian semua udah tahu, tapi dibantu oleh Deddy Corbuzier untuk bisa menjadi realita. Gunanya adalah membantu kalian di rumah menemukan solusi dari masalah-masalah kalian dan mudah-mudahan belajar soal isu-isu yang bisa membantu kalian di masa depan. And on that note, thank you so much, for being on my show. I appreciate you. Say hi to Aska for me. You guys are the best. Thank you. Sukses terus. Dan guys, jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. Thanks for watching. Bye.